Shalom. There you go. Selamat kembali berkumpul bersama-sama dengan kami keluarga JKI Miracle Center di kebaktian tengah minggu ini. For God is good, amen. And all the time God is good. Haleluya. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada malam hari ini, saya undang kita tundukkan kepala kita sama-sama. Kita mau satu dalam doa. Kita mau undang hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, jamahan Tuhan, dan lawatan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk urapan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, baik bagi kami yang di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan, kami siap menyambut Tuhan, kasih-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap orang yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, baik bagi kami di tempat ini maupun di live streaming Tuhan, kami datang Tuhan sebab kami tahu kami terbatas ya Tuhan. Dan kami tahu kami menyembah Allah yang tidak terbatas, Yesus Kristus namanya. Segala pergumulan kami, masalah kami, doa-doa kami Tuhan Yesus, kami meletakkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan bukan buatan tangan manusia ya Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami merendahkan diri kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang patut diagungkan Tuhan. Kami mau mengundang kuasa-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk datang tinggal diam bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, siap melawat, siap menjamah, siap membebaskan, siap melepaskan, siap menyembuhkan, siap memberkati Tuhan Yesus. Kubuka hati, pikiran dan jiwaku Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami bawa persembahan kami ini kepada-Mu Tuhan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah
Tuhanmu. Thank you Lord Jesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Mukjizat-Mu mulia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami percaya ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kami Tuhan, kami undang kuasa-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk datang tinggal diam bersama-sama dengan kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami memasuk hadirat-Mu dengan sukacita Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak pernah memberikan kami roh ketakutan. Namun roh yang mau bersukacita Tuhan. The spirit of joy is upon us Father. For you promised Lord Jesus, for everything that happened for a reason Father. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami ini anak-anak-Mu Tuhan yang selalu dijagai Tuhan, dijadikan biji mata-Mu Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam acara gereja kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga mengusir segala roh-roh jahat, roh iblis Tuhan. Roh penghulu di udara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir kau iblis dari tempat kami, dari rumah kami. Hanya roh Allah dan Roh Kudus yang bertahta saja pada malam hari ini. Dan kami buka kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam satu nama. Yesus Kristus namanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan juga sekali lagi. Haleluya. Boleh lambaikan tangan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkati, amin. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan
bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umat. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujianmu. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan ini sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Katakan musuh kita dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sama-sama, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah. Yes Lord Jesus, serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama yuk katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umat Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita yang paling meriah, sebab Dia bangkit. Amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan sebentar duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kita memberikan persembahan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita sama-sama sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk roh sukacitamu Tuhan bagi kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau menjanjikan kami roh sukacita Tuhan, bukan roh ketakutan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau selalu mengangkat tangan kami, memuliakan, memuji Engkau Tuhan Yesus. Dan kembali pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam ruang-Mu yang maha kudus Tuhan, kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Suatu takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar Tuhan. Itulah yang Kau janjikan bagi kami Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami ini Tuhan, yang kami berikan dalam satu nama Yesus Kristus namanya. Kita semua yang siap memberi katakan, amin. Haleluya.
Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab banyak hal yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rancangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan to be grateful to you, Lord Jesus, to show our gratitude for you, Lord Jesus. So many times we complain about what we don't have, yet sometimes we forgot what we already have, Lord Jesus. Semuanya itu Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. So that's why Lord Jesus, at this very moment, we want to use this opportunity, Father, to be thankful, to be grateful for everything that you've done in our life and yet to do, Father. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kami, siapa yang sanggup tidak lawan kami? Kami percaya Tuhan, gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menyertai kami Tuhan Yesus. Berikan kami ya Tuhan roh kepamuritan Tuhan pada saat ini, agar kami bisa diajar, ditegur, dibimbing, dibina oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bukan apa yang mau kami dengar Tuhan, tapi kebenaran firman-Mu saja Tuhan, yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. For the word of God that's gonna be given tonight will not gonna be come back void at you. Setiap firman Tuhan yang dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkati hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tutup bungkus beliau dari ujung rambut sampai ujung kakinya dengan kuasa darah-Mu. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu ini, agar setiap kata dan kalimat yang keluar daripadanya hanya berasal daripada-Mu. And this is your moment, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you to be in this place. We welcome you to flow in this place in our houses. Kami mau mengundang Tuhan, sebab firman-Mu berkata, Engkau berkenan untuk diundang datang Tuhan Yesus. So we want to invite your blessing, your anointing, and your Holy Spirit to be with us. Dan segala kuasa lainnya Tuhan yang bertentangan dengan hadirat-Mu, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap penyembah-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu yang benar ya Bapa, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Yes Lord, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin, amin Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Yes, terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala sesuatunya Tuhan, segala yang kami katakan kasih-Mu sempurna Tuhan. Sempurna nyata dalam hidup kami. Dan mari jemaat Tuhan, kita berdiri sama-sama yuk, naikkan pujian ini bagi Tuhan-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Come on, use this moment to be thankful to your God. Use this moment to be grateful to your God. Show your gratitude for His love, for His amazing grace to be with you, memberkatimu, menjagaimu, melindungimu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat tanganmu, katakan. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
kasih untuk hadirat urapan-Mu turun atas kami pun juga yang ada di live streaming. Tuhan, malam hari ini kami akan melakukan tubuh dan darah Yesus. Bila perjamuan itu memeteraikan roh kami, tubuh jiwa kami. Supaya kami tidak ada suatu ketakutan lagi, suatu jaminan kepercayaan utuh. Bersandar berharap akan tubuh dan darah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Engkau sudah diolok, dihina, ditikam. Bahkan kau mati, bahkan kau bangkit di antara orang mati. Dan menyatakan dirimu adalah Tuhan. Maka dari itu tidak ada alasan lagi untuk kami khawatir. Tidak ada alasan kami takut. Sebab Allah yang kami sembah Allah yang hidup, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Langit dan bumi boleh bergoncang, tetapi roh kami, kepercayaan kami, iman kami tetap selamanya akan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu hari ini Tuhan, lewat tubuh darah Tuhan Yesus. Buat saudara di live streaming yang mengikutinya, lakukan dengan sakral di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan juga ada di dalam rumahmu. Dan juga ada di dalam hadirat Tuhan ada di rumah Tuhan ini. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mulia. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara yang baik ada di live streaming maupun di tempat ini yang mengikuti perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan, kuduskan, sucikan saya. Firman Tuhan berkata, dengan mulut mengaku, dengan lidah mengaku dan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan. Ampuni dosa-dosaku ya Tuhan, supaya aku dilayakkan, kudus, suci, masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, maka hidup kami pun harus kudus dan suci. Maka dari itu sekali lagi kami mohon kepadamu, ampuni dosa kami. Jika ada kesalahan hari ini, detik ini, jam ini, atau di masa-masa lampau, atau beberapa hari yang lalu, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni dosa kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau hidup kudus dan suci. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan saya akan berdoa untuk tubuh dan darah Yesus ini. Tuhan, Kau sungguh Allah yang ajaib. Allah yang ajaib, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang tidak ada tandingannya, yang sudah berkorban untuk umat manusia. Tuhan, kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri mati di atas kayu salib. Pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, dan memberkati seluruh keluarga sanak famili kami, suami, istri, dan anak-anak kami, sampai ke cucu-cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mau katakan, amin. Silakan duduk saudara. Masing-masing berdoa minta kepada Tuhan. Let's pray. What you want is asking to God before we go communion together. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Mari kita bagi bersama-sama. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, angkat yang beban berat Tuhan. Buka jalan dalam kehidupan mereka. Lewat tubuh dan darah-Mu kami sangat percaya. Darah-Mu tercurah tertumpah untuk pelanggaran dan dosa-dosa kami. Betapa besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan, kasih anugerah-Mu turun atas kami saat kami mengangkat tubuh dan darah Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus, biar hari ini ada kuasa, ada mujizat yang melawan, mengubah, menjamah, memulihkan. Kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Buat hari ini hari terobosan, hari lawatan, hari jamahan, dan spesial buat kami Tuhan, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini Tuhan. Dengarkanlah pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan. one more time. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita akan masuk di dalam tubuh darah Yesus, lakukan dengan sakral dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hargai hadirat urapan kuasa Tuhan ada di dalam gereja ini maupun di live streaming. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiada orang menyucikan dirinya sendiri, dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu mencampur syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita, sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya tetap sehat walafiat, tidak terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari mikrochip. Dalam nama
nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia. Saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya diselamatkan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya masih ada yang belum percaya Tuhan, jangan keraskan hatinya ya Tuhan. Lembutkan hatinya untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, saya minta berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru. Takut akan Tuhan ada di dalam hidupnya. Saya berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sampai ke cucu-cucu saya, sehat walafiat, tidak pernah sakit-sakitan dan tidak pernah sakit berat dan tidak pernah keluar masuk ke rumah sakit. Semuanya saya tolak dalam nama Yesus. Seluruh keluarga saya sehat walafiat. Jika saya Tuhan nanti, saya minta ya Tuhan, saya sehat walafiat, tidak ada sakit, semua sakit saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun saya Tuhan nanti, saya sehat walafiat demi nama Tuhan Yesus, bahkan menjadi berkat untuk seluruh keluarga saya, suami, istri dan anak-anak saya demi nama Tuhan Yesus, dan tidak pernah menyusahkan keluarga saya jika saya Tuhan nanti dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya. Jika ada hari ini saya percaya yang saya lihat bukan penyakitnya, yang saya lihat hari ini tubuhku sudah dipulihkan oleh Tuhan melalui tubuh Tuhan Yesus. Maka dari itu aku disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sampai suami, istri dan anak-anakku diberkati, sampai ke anak cucuku tidak akan pernah minta-minta. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia, ajaib, agung, kudus dan suci. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan demikian, Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah Ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimadakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu beritakan kematian sampai Tuhan Yesus datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan setinggi-tinggi, menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan menasal kita kepada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dimadakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan oleh bulu-bulu Tuhan Yesus, semua penyakit saya disembuhkan. Jika ada apapun penyakitmu sebutkan, hari ini juga sembuh oleh darah Tuhan Yesus. Semua virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, glukoma, kolesterol, semua sakit penyakit, semua kuasa kegelapan, virus corona, COVID-19, varian COVID-19, Delta 19, Omicron, apapun virusnya, dalam nama Tuhan Yesus saya tolak. Tidak boleh ada di dalam keluarga saya, suami, istri, anak-anak saya, sampai ke
cucu saya, sampai kefanan saya sehat walafiat. Demi nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa suami saya, istri saya, anak-anak saya, buah tangannya diberkati. Apa yang dilakukannya selalu berhasil. Anak cucu saya tidak akan pernah minta-minta, karena saya percaya Allah menjadikan manusia sehat walafiat dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia. Dia Allah dihina, didikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya. Apapun yang terjadi hari ini, penyakit saya sembuh dalam nama Yesus. Kata Yesus sembuh. Dan Tuhan juga memberkati suami, istri, dan anak-anak saya sampai ke cucu saya. Tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya. Yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Kami percaya inilah darah-Mu yang kudus, yang suci. Dalam nama Tuhan ini darah Tuhan Yesus. Menyembah-Mu yang ku nampak, Hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Tuhan, sekarang biarlah roh kami, hati kami, pikiran kami digemburkan, supaya kami bisa ditampil oleh firman Tuhan. Di akhir zaman ini kami harus betul-betul berharap, bergantung, dan hidup dengan sungguh-sungguh beriman akan Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan kami berdiri, kemampuan kami. Karena harinya sudah sangat dekat. Jika betul-betul sampai mata uang itu disatukan menjadi satu, siapkan kami Tuhan. Sungguh hari rapture itu sudah akan nampak. Rapture itu sudah sangat amat dekat. Kami berseru kepada Tuhan Yesus Allahku, Allah Abraham, Ishak, yang Yakub, yang ku sembah, yang hidup bukan buatan tangan manusia. Bersabdalah, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, silakan duduk. God is so good, God is wonderful, Tuhan is miracle. Amin saudara. Nah saudaraku yang kekasih, hari-hari ini hari-hari yang sangat menyedihkan. Hari-hari ini hari-hari yang boleh saya mengatakan kepada saudara adalah hari-hari yang sangat mencekam. Kenapa demikian? Saya tidak tahu apakah saudara mendengarkan berita atau tidak. Yang pertama adalah kebangkrutan negara Sri Lanka. Ya, itu bukan sesuatu hal yang aneh. Negara bangkrut mungkin karena tidak bisa bayar utang jatuh tempo. Tapi yang sangat mengerikan adalah akan diprediksi dua negara lagi menyusul. Ya saudara, coba lihat kiri kanan, ngeri nggak loh? Coba sudah ngomong kiri, ngeri nggak lo? Kalau tetangga sebelah bangkrut gimana Den? Saya mengatakan buat saudara, yaitu Laos dan Myanmar. Ngeri ya saudara, dan kalau itu tidak terselesaikan, perang antara Ukraina dan Rusia, saya tidak ngomong politik, tapi akan ada sambungannya dengan khotbah. Ya saya harap ini sudah biasa perjamuan agak late sedikit ya saudara ya, karena ada perjamuan. Nah, saya mengatakan kalau sampai ini tidak terselesaikan antara Ukraina bersama Rusia, tidak selesai ini saudara, maka akan menyusul 9 negara lagi yang akan bankrupt. Ngeri ya saudara ya. Yaitu kalau sudah bisa saudara bisa, saya lihatnya sih di CNBC ya satu, dan banyak sekali di Metro TV juga ada, sudah bisa lihat, dan akan menyusul lagi 9 negara. Siapa? Salah satunya Mesir, Argentina, Turki,
Dan beberapa negara, saudara bisa lihat di situ. Bahkan kalau saudara mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, mengatakan ada sampai 20 atau 40 yang akan menyusul. Kalau jangan-jangan sampai 60, itu bagaimana saudara? Saya mengatakan buat saudara, ini loh yang Tuhan sudah katakan sebenarnya di dalam firman Tuhan. Makanya hal-hal yang begini terjadi, saya tidak pernah kaget, saya malah bersyukur saudara. Why? Kok Bapak bersyukur? Iya, karena firmannya digenapi. Kalau firmannya tidak digenapi, berarti firman ini bohong. Firman itu apa yang ditulis sudah menjadi suatu ketetapan. Ngerti ya saudara, ketetapan itu pasti, tidak bisa diganggu gugat. Sudah ditetapin ya sudah, tidak bisa diganggu gugat. Firman Tuhan itu ya dan amin. That make sense saudara? Maka dari itu saya mengajak saudara mengerti hal ini. Tadi Bapak bilang berkata ada ayatnya. Iya ada ayatnya. Semuanya akan di-shaking. Bayangin, satu aja bingung saudara, betul nggak? Ini nambah lagi akan diprediksi 2, Laos sama Myanmar. Tadi ya, kalau sampai tidak selesai lagi Ukraine sama Rusia, saya ulang sekali lagi, nyusul lagi, ada 9 lagi. Bayangin, seperti saya katakan Argentina, Turki, Argentina gede loh, Turki besar loh saudara. Bisa nyusul lagi, kalau sampai tidak selesai lagi, nyusul lagi. Oh, mau jadi apa saudara? Ngeri ya saudara? Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini persiapkanlah dirimu buat saudara yang di live streaming maupun di tempat ini. Persiapkanlah dirimu dengan baik. Baca firman dengan sungguh-sungguh. Jangan bosan baca firman. Coba ngomong kiri kananmu, jangan bosan baca firman. Baca terus sampai nafasmu berhenti baru kamu bosan saudara. That make sense saudara, mau ngerti kayak mau enggak, Tuhan enggak butuh sudah ngerti atau enggak. Yang Tuhan butuhkan adalah kamu takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. That's it saudara, soon or later nanti saudara akan diberi kekuatan kemampuan untuk bisa mengerti dan melakukannya dengan lebih baik. Bapak berkata ada ayatnya, ada saudara, buka Ibrani 12. Nah, jadi saudara bisa ngerti semuanya. Semuanya akan di-shaking, saudara. Jangan sampai, saudara pikir, kan saya di Amerika. Loh, nanti saya katakan buat saudara juga di Amerika. Ini Amerika itu juga enak aja, namanya negara superpower. Dia cetak aja duit. Enggak ada cetak lagi, enggak ada cetak terus aja saudara. Tapi kalau dia cetak terus lama-lama jadi apa? Inflasi. Saudara, berapa banyak orang sudah berteriak ini. Berapa banyak orang sudah mengeluh. Apalagi ditambah, saya dengar, entah kalau salah tolong dikasih tahu ya saudara, diralat ya. Saya tahu COVID sekarang mulai naik di mana-mana saudara. Nah saudara, mau apa lagi kita? Mau sampai kapan? Jangan berkata sampai kapan. Baca firman itu, imanmu akan tumbuh dan tidak akan pernah takut apapun yang terjadi. Tapi kalau kita tidak pernah melihat firman Tuhan, kamu akan gelisah, kamu akan takut, kamu akan lari sana, tanya sini, tanya sana. Hiduplah dengan apa yang kau imani, Bapak Ibu. Berkali-kali saya pernah mengatakan waktu zaman COVID, kepercayaanmu 10 tahun ikut Tuhan, 15 tahun ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan. Hanya COVID setahun, 2 tahun membuat imanmu luntur. Membuat imanmu terbirit-birit. Membuat imanmu kabur. Orang yang bisa, sekalipun pendeta yang bisa menyembuhkan aja kabur saudara. Bayangin. Orang yang bisa bernubuat secara luar biasa kabur saudara. Why? Saya masih ingat satu hamba Tuhan dari Amerika, dari pedalaman. Dia tidak mau disebutkan namanya. Bahwa gereja-gereja besar soon or later akan roboh satu demi satu. Justru gereja-gereja yang tidak pernah dipandang mata oleh sebelah, oleh siapapun. Dia akan muncul menyatakan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Nah inilah yang dikatakan Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 26. Perhatikan bacaan baik-baik saudara. Supaya saudara sama saya realize untuk bisa bertahan saudara. Jangan bingung, jangan khawatir. Udah dikatain udah jelas saudara. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suara Tuhan mengguncangkan apa? Bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan apa? Mengguncangkan apa? Bukan hanya bumi saja, tapi apa? Langit. Nah inilah membuktikan buat kita semua, saudara dan saya, bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini bakal akan digoncangkan. Betul saudara? Kenapa? Karena itu menjadi kekuatannya kita. Betul saudara? Itu yang menjadi kesombongannya kita. Itu yang menjadi dependnya kita. Pengharapannya kita, yaitu di bumi. Betul enggak? Nanti kalau dikit-dikit semuanya sudah tidak ada obatnya, gantungnya sama siapa saudara?
Makanya kenapa saudara tidak boleh bergantung dengan apa yang ada pada diri saudara, pada manusia, pada dokter. Kenapa? Karena suatu ketika semua itu bakal di-shaking sama Tuhan. Kalau sudah di-shaking, sudah mau bergantung dengan apa? Ya dengan imanmu. Bumi berbicara, sekali lagi bumi bicara adalah apa yang diandalkan manusia di bumi. Sekarang kan mengandalkan pangan, betul? Sama gas listrik. Sama Rusia di stop. Kelabakan semua sekarang saudara. Sudah nggak bisa apa-apa, mau apa saudara? Kalau boleh ngomong kasarnya nih, ngomong kasarnya, ayo mati bareng-bareng kan gitu saudara. Wes mati bareng-bareng aja udah. Mau apa sekarang? Nggak bisa apa-apa lagi. Makanya tapi kalau saudara percaya hal-hal yang supranatural dijadikan natural dalam kehidupan kita, that's amazing. Ya, kita harus percaya dong 5 ketur roti dan 2 ikan. Itu kan zaman dulu. Nah yang begini nih saudara, diajarin yang benar malah komplain saudara. Nggak diajarin nyalain pendeta, tidak bertumbuh gua. Gitu saudara. Nah makanya saya mengatakan buat saudara, bumi berbicara apa yang kau andalkan. Sedangkan langit berbicara kepercayaannya kita. Yang tadi saya katakan. Begitu kamu imani loh. Begitu kamu percayain, wah kalau khotbah, saya dulu ya saya lihat itu gerejanya bapak saya kalau pendetanya khotbah sampai nangis, sampai gedruk-gedruk saudara. Kena pandemi kabur sudah tidak ada lagi gedruk-gedruknya saudara. Lari pakai ayat firman Tuhan. Kalau kamu tahu itu marah bahaya, berdiamlah diri di rumah. Dia berdiamlah diri di rumah. Lu kagak kerja. Halo habis lu. Didatengin pajak lu. Kamu nggak makan diusir lu dari apartemen. Saya ngerti maksud saya. Kadang kala ini kita mau membenarkan diri sendiri. Satu hal yang saya mau ingatkan buat saudara. Kalau sudah percayai. Saudara sudah bersaksi. Sudah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pertahankan kepercayaan itu sampai akhir sekalipun harus kehilangan nyawa. Yesus pun mempertahankan kepercayaannya saat dia mati kayu salib. Hanya satu, ngelakuin tugasnya sampai akhir finish. Sekalipun harus menderita. Orang ngomong apapun, who care. Yang penting Tuhan adalah Allah. Tidak ada di bawah kolong langit ini, dia akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita harus sama loh saudara. Sudahlah. Berkali-kali saya sedang mengatakan buat saudara, mati adalah keuntungan. Tapi kalau disuruh mati nggak mau. Kenapa? Nggak tahu gue masuk di mana. Gitu saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara, mati ya sudah mau diapain. Yang penting kita kan nggak konyol saudara. Ya sudah menjaga yang terbaik. Sudah lakukan yang terbaik. Tapi depend kita jangan pada sesuatu yang bisa digoncangkan. Nah ini saudara dengerin baik-baik ini saudara. Di ayat 27. Ungkapan suatu kali lagi menunjukkan kepada apa? Perubahan pada apa yang dapat apa? Digoncangkan. Tuhan digoncangkan bisa nggak? Nggak bisa. Tuhan nggak pernah berubah. Dari dulu sekarang tetap lamanya. Hari ini kita berubah-ubah. Dulu setahu saya nih ya, kalau salah dikoreksi. Setahu saya dibilang, COVID-nya sudah turun. Mendadak 2 hari naik lagi saudara. Betul nggak? Benar ya? Iya. Naik tinggi, besok pagi sudah turun, saudara kebingungan. Udah turun, naik lagi. Naik turun, nggak tahu. Kadang kita dibilang, wah hari ini panas, nggak taunya dingin. Padahal kita nggak pakai jaket, saudara. Betul nggak? Dibilang, ini dingin sekali. Begitu udah pakai jaket, panas, saudara. Saya menekan, saudara, semua kalau digoncangkan sama Tuhan. Tapi satu hal Tuhan berkata, jika engkau mengerti arti satu kali digoncangkan, yaitu, ingat baik-baik, jangan pernah mengandalkan apa yang melekat di dalam dirimu. Mau itu secara bumi, maupun secara langit. Baik itu apapun yang melekat yang kamu andalkan, mau khotbah bagus, urapan yang hebat dan lain sebagainya, kekayaan, keuangan, dipuji, atau kepercayaan, penglihatan demi whatever lah saudara. Tetapi yang dibuktikan adalah saat malapetaka ada di depan saudara. Apakah saudara masih tetap bisa berkata, sekalipun hatiku hancur, tetapi Tuhan tetap selama-lamanya. Itu yang benar saudara. Kalau orang ngomong itu mah gampang, ngadepinnya yang susah. Betul saudara? Ayo lihat koreksi, introspeksi diri saudara. Makanya Tuhan ngomong apa? Buka di dalam 1 Korintus 1. Ya, saya harap kita ini mawas diri. Kalau saudara masih ingat, Tuhan pakai lidah bibir mulut hambanya mengatakan bahwa tahun 2022, itu sebelum terjadi loh saudara.
akan getting apa? Worse. Tidak akan lebih baik di tahun 2021. That's the truth. Saya tidak tahu sampai kapan ini berlalu. Yang saya tahu, bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang 25. Wow. Baca baik-baik ini. Sebab yang bodoh dari siapa? Allah. Makanya kita kan dibilang, goblok lu, bodoh lu, mati lu nanti kamu gini-gini. Yang bodoh. Dunia tuh melihat kalau kita tidak ikut sama dunia dibilang apa? Bodoh. Loh memang iya dong, kita bukan orang dunia kok. Kita kan keluarga kerajaan surga, ya memang gak akan sama lah. Cara berpikirnya juga beda lah. Tidak sama-sama lah, kan gitu saudara. Kalau orang Singapura lah, kamu lah, gitu lah, gitu saudara ya. Nah saya mengatakan buat saudara hari ini, detik ini, jam ini, supaya saudara sama saya sama-sama realize bahwa justru kalau kamu tidak ikut dunia dibilang bodoh, jangan takut. Manusia tuh seringkali takut dikucilin gak apa-apa. Dimusuhin gak apa-apa, selama itu kebenaran saudara. Tuhan pun mati juga gak ada yang dampingin muridnya, semua sudah ninggalin saudara. Yang penting kamu yang sudah kamu percayai, yang sudah kamu saksikan, yang sudah kamu beritahu, nasihatin kepada orang, dan itu kebenaran, pertahankan sekalipun sendirian. Itu namanya tidak tergoncangkan. Kalau sudah digoncang saudara, berarti kepercayaan kita hanya kepercayaan musiman. Ngerti nggak musiman saudara? Musimnya dingin, ikut dingin kita kepercayaannya. Musimnya panas, ikut panas kita. Musimnya di sana banyak, kita lari ke sana. Oh di sini lebih banyak, kita kabur lagi pindah di sini. Itu kita tidak boleh, jangan hidup seperti iman mamiri. Imanmu harus tegak berdiri sekalipun kamu dibilang bodoh. Ya, ayat berikutnya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih apa? Besar hikmatnya. Jadi orang berkata pakai hikmat, manusia berkata pakai hikmat. Orang ini seakan-akan bodoh tapi justru lebih besar. Makanya berkali-kali saya ngomong katanya, gua gak ada damai sejahtera. Baca itu Yesaya 48 ayat 22. Orang fasik tidak ada damai sejahtera, firman Tuhan. Jadi kalau kita gak ada damai sejahtera berarti kita orang fasik, selesai saudara. Makanya kita jangan pakai hikmat-hikmat. Justru kalau kamu mengikuti cara aturan mainnya Tuhan, saya yakin saudara, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Buka Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Taiseki. Mari, ayo Bapak Ibu, kamu sudah ngimani berapa puluh tahun. Ya, hari ini kita menikmati AC sekalipun single fighter. Cukup dingin kan ya? Luar biasa. Ongkosnya juga luar biasa. Tapi saya tidak pernah minta-minta saudara. Ya, saya mengatakan puasa hari ini menikmati sejuk, tidak keringetan. Cuma Rudi Gunawan yang keringetan di sini saudara. Ya, terusin ya saudara. Pak intermezzo, iya intermezzo dulu supaya sehat kita ini. Kadang-kadang kan saya kan gak enak juga ya lihat jemaat. Gedung boleh bagus, AC kagak ada, bagaimana sih ini? Oke saudara, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah dikatakan apa? Lebih kuat daripada apa? Manusia. Mengatakan ini yang menjadi semboyannya saya saudara. Makanya saya tidak peduli manusia ngomong apa tentang diri saya. Tetapi saya berusaha untuk melakukan firman. Sekalipun punya resiko, sekalipun harus kehilangan nyawa. Jadilah. Kenapa? Saya selesai, sudah mati, ya sudah. Utang lunas kok. Loh kok diem sudah? Ya kan? Loh utang gereja lunas, saya nggak mikul badan saya lagi, sudah. Mau digimana lagi, saudara? Selama kita tidak serakakan, katakan kita konyol, terus kita tidak sombong, kita sok-sokan, ya sudah memang waktunya sudah saat itu. Tapi kalau kita worry sana, worry sini, worry sana, worry sini, ya. Saya belum minta izin ada ibu ya, ada beberapa ibu yang ngomong begini, semenjak aku ikut komunian, betul loh badanku sehat terus, rasanya tidak ada takut gue ini. Tuh, saya mengatakan bos, ini kan komunian itu kan kematian Yesus di atas kayu
Orang kan lihat, ini apa? Nah itu ya saudara, disuruh melakukan malah diledek, betul nggak? Disuruh menerapkan malah diolok-olok. Lalu terus gimana saudara? Itulah janganlah kita ikut seperti manusia dunia. Sekalipun kita dianggap bodoh, wah jauh-jauh hanya cari komunion, jauh-jauh hanya mau berdoa sama Tuhan, jauh-jauh hanya mau dengarkan firman Tuhan, who cares? Saat saudara naik ke atas, semua orang datang kepada saudara, semut pun datang. Kenapa? Kepengen minta ada rempah-rempah yang jatuh dari makanan saudara. Jika saudara something happen, tidak ada orang yang nengok. Semut aja kabur saudara. Karena nggak ada rempah-rempah lagi. Tetapi Tuhan selalu ada bersama kita. Dia bukan penipu, dia bukan pendusta. Maka dari itu, dialah orang satu-satunya yang tidak tergoncangkan. Ikutin apa kata firman, sekalipun tetap sendiri. Percayalah, Tuhan akan menyatakan cinta kasih-Nya dalam kehidupan saudara. Ayat 27-nya. Tetapi apa yang bodoh dikatakan apa? Bagi dunia justru apa? Dipilih Allah. Aneh ya. Justru bodoh bagi dunia dipilih Allah. Orang dunia berkata nggak pakai otak, nggak pakai hikmat, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan karena perkataan firman. Terus dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang apa? Yang merasa berhikmat. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 tadi sekarang posisinya, ya. Terus dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan apa yang kuat. Saya jadi ingat waktu huru hara di Indonesia tahun berapa tuh? 89 kalau nggak salah ya. Iya. 98 ya, 98 ya. 98 itu udah dekat dengan rumah kami. Di Jakarta Timur itu ada pasar dan tidak lama kemudian itu di tempat kami ada komplek dan ruko. Semua orang udah berkata, wah ayo bawa senjata. Loh senjata apa ini? Kok udah bawa senjata, bawa parang dan lain sebagainya. Lah saya juga bingung. Rumah gua nggak ada senjata, adanya stick golf. Kadang hati saya kalau gua pakai stick golf, sayang golfnya kalau patah. Harganya mahal saudara. Saya bingung tuh, saya ingat kembali sidang saya. Kemana kamu pergi? Cukup dengan minyak. Wah, saya lihat mana minyak baby oil gua. Di sana gua doain aja saudara. Dan satu ada hamba Tuhan, dia dari kaum non-Christian, dia bertobat menjadi seorang pengikut Tuhan dan berkata, percayalah Gunawan, selama kamu takut akan Tuhan, di mana kamu tinggal, di situ akan disertai. Saya mau gali itu, saya keluar, saya bawa minyak. Terus dibilang tuh sama teman-teman saya, Rudi Gunawan stres. Kenapa? Bawanya minyak. Semua bawa parang, semua bawa tongkat yang itu, baseball. Kamu tuh yang kamu bawa, lihat dong. Kamu tahu gak sih bawa minyak? Tahu. Loh kenapa kamu dibawa? Lah disuruh agama gua kepercayaan saya Yesus Kristus bawa minyak. Gue gak bawa parang gue. Kamu sudah stres katanya. Saya mengatakan buat saudara, ini ayat ini luar biasa loh saudara. Makanya kita ini kalau ngerti ini, kita ini menjadi kuat ikut Tuhan, bukan menjadi lemah. Dipilih Allah untuk memalukan apa? Yang kuat. Terus ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi apa? Dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk apa? Meniadakan apa yang berarti. Tujuannya apa? Untuk apa? Ayat 29 tujuannya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang apa? Memegahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mampu mengatasi persoalan yang berat ini. Betul saudara? Kita tidak bisa, makanya jangan sombong. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kamu bisa ini, bisa itu kekasih karunia Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan hanya untuk memegahkan dirinya sendiri. Halo? Tidak ada yang patut kita harus megahkan saudara. Kalau saudara ngerti ini, makanya kalau orang sombong itu susah banget diberitahu. Betul nggak? Saudara lihat Lukas 16 ya. Jadi ngerti ini saudara. Belajar hidup itu rendah hati dan bisa mengakui Tuhan seutuhnya. Jangan pakai trik-trik hanya untuk kepentingan diri sendiri saudara. Ya. Lukas 16. Sedikit lagi kita selesai. Lukas 16 ayat yang ke-15. Dan dia mengatakan apa? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab
Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ayat Amsal 16 ayat 2. Nah, supaya saudara ngerti ini. Itu loh tujuannya Tuhan ngomong, tidak ada yang pernah bisa dikagumi, sudah tidak ada. Kita tuh tidak bisa apa-apa, percayalah. Semua itu Tuhan yang memampukan, saudara. Nih, lihat ini. Segala jalan orang adalah apa? Bersih. Menurut apa? Pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji apa? Yang menguji hati. Nah, makanya tadi 1 Korintus 1 ayat 29 mengatakan supaya jangan ada orang yang manusia pun ngapain? Bermegain diri. Tidak ada yang dipamerin apa sih. Dan selalu berkata dulu, today is not dulu, today. Today apakah kita masih sama? Tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, tunduk takut akan Tuhan, dan setia akan Tuhan. Yes, make sense? Makanya jangan pernah bangga dengan yang dulu. Saya tidak pernah bangga saya ketemu Tuhan. Saya tidak pernah bangga saya bisa membangkitkan orang mati. Tidak pernah bangga. Kenapa? Karena itu pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaannya kita. Yes, make sense, saudara? Justru saya bangga kalau hari ini saya bisa obedient, setia akan Tuhan. Sampai akhir hayat nafas saya berhenti. Tidak ada yang dibanggakan. Kenapa? Karena saya tahu persis bahwa saya seorang mantan pemain bulu tangkis. Jadi yang begitu-begitu tidak ada di otak dan hati saya. Siang malam kita mengemis sama Tuhan. Siang malam kita mohon belas kasihan Tuhan. Itu saja. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini. Apapun yang ada di dalam diri saudara, perhatikan baik-baik. Tahun-tahun ini sampai akhir tahun bakal di-shaking sama Tuhan. Amin. Supaya saudara sama saya mau dekat akan Tuhan. Saya mengatakan buat saudara, kesombongan tidak akan ada artinya. Makanya orang sombong itu susah sekali untuk setia. Benar ya saudara? Orang sombong susah sekali untuk jujur. Orang yang sombong sukar sekali untuk memberi. Nah, kata-kata memberi ini seringkali berdebat ramai banget tentang dengan orang sombong. Kenapa demikian? Selalu berkata, coba buktikan mana ada di perjanjian baru Yesus memberikan perpuluhan. Right? Itu kan hanya perjanjian lama saja. Saya akan buktikan hari ini bahwa Yesus memberikan perpuluhan. Buka di dalam Lukas 20. Nih, jadi gitu saudara ya. Jadi kadang-kala orang menantang begitu seenak jidatnya saudara. Tapi sering kali kita tidak pernah sadar dan tidak pernah tahu bahwa Yesus pun juga memberikan perpuluhan. Ya. Lukas 20, udah ketemu ayat 25. Judul perikop di atasnya tentang membayar pajak kepada siapa? Kaisar. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Ini tentang bayar pajak kepada kaisar dengan barang atau dengan duit. Duit ya. Oke, kita agree ya. Sekarang baca 25-nya. Lalu kata Yesus kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang ahli Taurat dan imam-imam kepala yang mengamati Yesus di ayat 20-nya. Ya. Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Apa yang kamu wajib berikan kepada kaisar? Upeti. Betul? Apa yang saudara wajib berikan kepada government ini? Apa? Tax. Lu nggak bayar tax? Tunggu tangan mainnya. Habis lu. Dari ujung rambut sampai bawah kaki. Habis. Nanti kalau sudah didenda 1 miliar, kenyut. Sudah dengan ngambang-ngambangi. Kenapa? Nggak bayar. Berlipat-lipat kalinya. Betul? Itu wajibnya. Nah sekarang Tuhan ngomong nih. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada siapa? Apa yang wajib kau berikan? Ini ngomong tentang apa? Pembayaran pajak. Kalau pembayaran pajak, artinya adalah kalau zaman dahulu seseorang sudah takluk, tunduk, dia harus memberikan apa? Upeti. Sedangkan saudara sama saya sudah dibeli sama darahnya Yesus di atas kayu salib. Berarti saudara sama saya harus apa? Tunduk. Dan mengikut siapa? Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, saudara harus lakukan. Apa yang harus kamu wajib persembahkan? Persembahkan. Bukan hanya roh tubuh jiwa hidupmu, tetapi seluruh kekayaanmu. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu, dan juga segenap kekuatanmu. Kekuatan itu punya tenaga, Tuhan gak butuh tenaga. Arti kekuatan itu, makanya banyak orang tidak pernah sadar. Dengan uang bisa merubah semua karakter pendeta. Yes anak. Semua orang bisa, apalagi zaman sekarang.
Orang kaya berada satu duduk aja, millionaire. Jangan kau bayar begini ya, begini aja cukup. Habis saudara. Saya mengatakan, dan saya pada masa ingat sekali saya diundang salah satu gereja. Saya tidak tahu Bapak itu donaturnya. Dan pendetanya di sebelahnya. Saya kebetulan, saya orangnya mah cuek aja saudara. Saya kadang-kala memang dimarahin sama istri saya. Jadi orang jangan cuek, apa? Gua datang tujuannya apa? Disuruh khotbah. Habis khotbah menyampaikan firman. Udah kan? Ya sudah selesai. Say hi Bapak, saya selesai. Ya duduk kayak ngobrol gitu. Oh ya udah. Saya orangnya nggak bisa saudara. Seperti nggak susah buat saya. Tapi saya berusaha untuk melakukannya. Saya khotbah. Saya mengatakan begini. Istri itu satu dan selama-lamanya. Nggak bisa. Lu mau apapun nggak bisa. Itu langsung nyolek loh. Sebelahnya nyolek pas kembalinya. Ini gerejanya itu nggak besar saudara. Saya berdirinya di bawah, itunya mepet. Jadi kalau ngomong bisik aja saya dengar. Apalagi saya orangnya suka jalan. Ya colek. Dan diundang lagi. Bagus, saya dengar itu. Saya kerasin lagi saudara. K1 aja susah apalagi 10. Jangan mentang-mentang kau punya duit kau bisa ngatur gereja ini. Langsung syok itu pendetanya sudah. Kenapa? Karena uang. Makanya saya mengatakan saudara hari ini. Hiduplah dengan kepercayaanmu. Apa yang saudara imani, apa yang saya imani. Lakukan dengan benar. Jangan sampai Tuhan menggoyangkan hingga kita ketakutan. Makanya benar kata firman Tuhan. Bukan orang berseru padaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan yang masuk dalam kerajaan surga. Hei, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Hari ini saudara, janganlah jadi orang sombong. Orang sombong itu susah dikasih tahu. Betul saudara? Orang merasa kaya, merasa hebat, susah diatur. Nanti kalau sudah ketemu Tuhan, jangan berkata, Tuhan ampuni, is too late. Betul saudara? Makanya Tuhan selalu mengatakan sebelum kita selesai. Buka saudara di Lukas 16 ayat 10. Ya. Kalau hidup ini bisa ngerti dengan baik saudara. Tidak ada suatu keributan. Keributan itu terjadi karena ketidakpuasan dengan hawa nafsu kita. Ya, supaya kita belajar sama-sama dan merenungkan sama-sama. Sudah saudara ya. Lukas 10 sudah. Lukas 16 ayat 10 udah ketemu? Ya, Lukas 16 ayat 10. Perhatiin ini. Perhatiin ini saudara. Garis stabilo box kalau bisa, kalau sudah ada pulpen. Garisin gede-gede. Ya. Judulnya apa itu? Tuan dan hamba. Betul ya? Betul? Lukas 16, right? Iya, Lukas 16 ayat 10. Oh sorry, itu 17, sorry. Lukas 16 ayat 10. Judulnya apa? Setia dalam perkara yang kecil. Sudah perhatian baik-baik ini. Barang siapa setia dalam apa? Perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam apa? Jadi tidak bisa Kenapa tidak bisa dipercaya? Nah sekarang buka sekarang Lukas 17 ayat 10. Nah garis tadi balik box. Kenapa kita tidak bisa dipercaya? Bukan hanya besar dan kecil saja karena tidak melakukan. Nih karena ini loh. Judulnya apa? Tuan sama hamba. Kita tidak tahu status kita bahwa status kita itu hamba bukan tuan. Makanya tidak bisa dipercaya. Maunya yang besar-besar. Jangan belagak tuan kalau posisi kita hamba. Jangan kita mengagungkan, jangan kita bangga dengan apa yang ada di hadapan Tuhan. Karena itu semua datang dari Tuhan, saudara. Lukas 17 ayat 10 mengatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata apa? Hendaklah kamu apa? Berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, titik. Jadi jangan bangga, jangan merasa memiliki, dan jangan merasa bisa dan mampu. Itu kalau merasa bisa dan mampu memiliki, itu sombong. Makanya susah untuk setia dalam perkara yang kecil, maunya langsung big. Wow. Kenapa? Karena dia merasa tuan. Gitu ya saudara, kalau punya duit kan merasa tuan. Saudara, right? Kita nggak bisa melakukan seperti itu. Saya bukannya benci dengan orang yang punya duit, tidak. Tapi seringkali rata-rata average kalau orang punya duit maunya ngatur, diatur agak mau. Ya sendak.
Hari ini saudara belajar Tuhan sama hamba. Jangan sampai kita ngatur Tuhan. Gua udah ngasih yang besar nih, gua mau ngatur nih. Aduh repot saudara urusannya. Maka dari itu Tuhan akan menggoncangkan semua apa menjadi kekuatannya kita. Kekayaan, kecantikanmu, hartamu, kedudukanmu, kamu jago, kamu hebat, dipuji. Sebentar lagi. Lihat, buktikan sebelum ini terjadi. Saya sudah mengatakan di tempat ini bahwa tidak lama lagi bakal semua akan di-shaking Tuhan. Supaya semua manusia tahu hanya satu nama yang harus kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk malam yang indah. Engkau akan menyekeng semuanya, baik bumi maupun langit. Semua akan bergetar, semuanya akan bingung, semuanya hanya ketakutan. Hanya kepada Tuhan saja kami aman. Hanya kepada Tuhan saja di bawah naungan kepak-Mu kami bisa tenang. Tuhan, ajari kami untuk mempercayai apapun yang harus terjadi, apapun yang harus kami hadapi. Tolong Tuhan, mampukan kami berdiri tegak di iman kami. Jika Tuhan datang kedua kalinya, masihkah ku dapati iman di bumi? Kami berdoa, iman kami bukan iman karbitan. Iman kami bukan iman sokokan. Iman kami, iman pencurahan Tuhan mati di atas kayu salib. Kami berdoa, kami berseru, biarlah kami sampai bertahan sampai akhir. Memenuhiku hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. One more time, mari lift up your hand. Hanya hadirat-Mu yang memampukan kami, memenuhi kami ini debu dan tanah ya Tuhan. Hadirat kudus, Engkau suci. Engkau yang mengajarkan kepada kami kekudusan dan kesucian. Dan ku tersungkur, tidak tahan kami berdiri dalam hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, hidup yang kotor, yang tidak berguna ini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami akan mengakui keagungan-Mu. Kami mau menyatakan betapa luar biasanya Engkau yang sudah bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur akan kebaikan-Mu. Kami terima kasih untuk pembelaan-Mu. Terima kasih untuk memberikan sesuatu buat kami, mempercayakan kepada kami hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman ini mengubah hati pikiran kami. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, perubahan. Kami harus berubah. Kami harus betul-betul berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan, Engkau Sang Juru Selamat kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, supaya kami betul-betul berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Sekalipun kami mampu dan bisa, tapi kami tidak pernah melakukannya. Sebab Tuhan sudah membeli kami, Tuhan sudah berkorban untuk kami, bahkan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, biar firman ini mengubah, merubah, dan memulihkan roh tubuh jiwa hati pikiran kami. Baik yang ada di streaming, Kau lawat, Kau jamah, nyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Begitu untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Biar cinta kasih anugerah Tuhan turun atas kami semua. Mari saudara angkat belah tanganmu tinggi ke atas.
Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita anugerah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah doa dengar, lakukan di dalam kehidupanmu dengan sungguh-sungguh, supaya kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah menyertai hidupmu, dan kau bisa mempertahankan iman kepercayaanmu sampai akhir hidup hayatmu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin. And sing my soul, My Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebaktian selesai. Silakan duduk doa sebentar. Sampai ketemu hari Minggu jam 11 pagi dilayani oleh Pak Saifuddin di tempat ini. Tuhan memberkati.